Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Kita bertemu kembali pada meeting kali ini. Untuk menyingkat waktu, sebelum meeting dimulai, seperti biasa, kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, kemudian dilanjutkan oleh sambutan atau pengantar dari Pak Jupiter sebagai koordinator. Baik, kepada Pak Jupiter, silakan. Baik, terima kasih Bu Ari dan juga selamat pagi ke teman-teman semua. Kita mulai saja acara kita ini. Dalam hal ini saya perannya adalah menginisiasi tugas yang diberikan oleh Bapak Kepala Batan yang menugaskan PRSG, PSTNT dan PSTA itu menyelesaikan satu usulan visi project terkait aging management. Nah, ini aging management ini menurut jadwalnya dari BHHK, kalau bisa masuknya itu 15 November, sehingga setelah diproses di BHHK nanti bisa diusulkan ke IAEA. Jadi saya hanya dalam hal ini memfasilitasi, jadi tidak bertanggung jawab, tidak menjadi untuk dari penanggung jawabnya. Nah, dalam fasilitasi ini tentu kita akan melihat kemarin kita sudah sepakati akan mengusulkan satu usulan penelitian. Itu terserah bagi kita, kesepakatan kita yang sudah kita sepakati. Dan yang kedua, hari ini kita, kesepakatan yang lalu, hari ini kita bersepakat untuk melihat progres yang ada, sehingga kita bisa tentukan judulnya bersama-sama, dan nanti kita tunjuk penanggung jawab sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Batan, yaitu personal yang ada di reaktor. Nah, pada akhirnya nanti kita akan setelah mendiskusikan masukan-masukan yang ada, yang saat ini akan dikendalikan oleh Pak Joko, sudah sejauh mana masukan itu, lalu apa sebaiknya yang kita lakukan, apakah kita masih berjalan sesuai dengan kesepakatan yang lalu, dan kemudian kita tentukan siapa penanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu kita buka diskusi ini kembali tentang progres yang sudah dilakukan sejak hari Jumat yang lalu. Saya serahkan kepada Pak Joko untuk menjelaskan progres yang sudah masuk dari teman-teman. Ya, terima kasih Pak Jupiter. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan. Nah, nanti judul dari proyek title itu Aging Management Research Reactor to Ensure Adequate of a High Safety Level, Reliability Operation of the Reactor, Triga 2000, Kartini, dan GA Siwa Besi. Nah, durasi proyek ini sekitar 3 tahun. Aktivitas dari proyek ini adalah riset reaktor. Pak Joko, kemudian goal-nya proyek adalah high level reliability. Share screen bisa Pak Joko? High level reliability, ya Pak? Di share Kenapa? screen, jadi tulisannya Pak Joko itu di share screen bisa? Tulisannya ya, di share screen. Tapi baru sebagian Pak, yang lainnya belum. Nggak apa-apa. Yang ada aja dulu. Ya.
Mungkin tadi Pak Joko yang itunya Indonesian Research Reactor, Pak Joko, jangan Bentar. Sudah, Pak? Ya. Sudah? Ntar dulu belum keluar. Belum keluar, Pak. Masih loading. Nah, ini udah keluar. Ya, sip. Ya, jadi judul proyeknya itu Aging Management sesuai kesepakatan kita. Jadi saya baru kerjakan sebagian. Kemudian duration proyek itu 3 tahun. Aktivitas proyek adalah riset reaktor. Goal dari Sustainability Development High Level Reliability for Long Term Operation of Riga 2000, Kartini dan GA Sulawesi. Counterpart Institution PSTA dan PRSG. Nah, ini nanti tergantung dari ketua timnya siapa di sini. Masih saya kosongkan dan kontak personnya. Nah, di sini tahapan kerjaan kita itu ada 4 tahapan yang sudah saya list. Yang pertama itu karena tema kita adalah tangki. Yang pertama adalah mencoba untuk evaluasi degradasi dari tangki reaktor itu ada berapa modus, tapi yang salah satunya adalah korosi. Ya, korosi itu salah satu modus degradasi dari tangki reaktor. Kemudian modus yang lain bisa juga overload. Overload itu kelebihan beban. Nah, untuk pengujian evaluasi tangki reaktor itu ada 2 cara yang dilakukan. Untuk korosi mungkin silakan masing-masing reaktor juga bisa melakukan hal yang sama. Yang di Bandung itu dengan kupon tes, ya, in-pile corrosion testing dengan kupon tes, dan itu sudah dilakukan oleh timnya Pak Iso selama 4 tahun ya, Pak Iso ya? Ya, dari 2016. Pak Iso? Dari 2016 sampai 2020, jadi Pak Iso itu menyelupkan logam AL601 dengan ketinggian yang berbeda-beda di tangki reaktor, dan itu sudah pernah kita evaluasi. Kemudian yang kedua adalah out-pile corrosion testing, itu untuk menguji korosinya, jadi ngambil tangki reaktor, kita uji aluminium yang sama dengan tangki reaktor, kita uji pakai alat uji corrosion testing dengan potensiostat, ya, dan itu sudah kita evaluasi, kita uji, mungkin dengan bantuan Pak Jupiter, kita juga mau melakukan pembuatan papernya untuk assessment out-pile corrosion testing. Kemudian bagian kedua itu kita evaluasi karena tangki reaktor itu dulunya dilas. Nah, biasanya itu daerah las-lasan itu rentan terhadap korosi. Karena apa? Sambungan las itu dulu awalnya tangkinya itu flat atau datar, kemudian ditekuk, kemudian dilas. Nah, itu kemungkinan ada backspring effect, pemegasan kembali di daerah las-lasan itu. Nah, kalau ada backspring effect, ada tarikan, ada residual stress, otomatis di daerah weld metal, daerah lasan, itu akan rentan terhadap korosi. Makanya kita perlu evaluasi dengan melihat sambungan las pakai boroskop, ya. Dan juga mungkin Pak Iso juga pernah melakukan pakai boroskop untuk melihat permukaan tangki las. Yang saya dengar boroskopnya itu dipinjam dari PSTA. Iya. Mohon konfirmasinya Pak Iso. Ya, betul Pak. Jadi kita pernah melakukan kegiatan yang tadi Pak Joko sampaikan. Di 2014 kita juga pernah meminjam perangkat boroskop dari PSTA dengan operatornya. Kita menginvestigasi permukaan sekaligus sambungan-sambungan yang ada di las, sambungan horizontal dan sambungan vertikal di tangki, Pak.
Betul Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Iso. Dan mungkin PSTA, PRSG juga mungkin sudah pernah melakukan, saya belum dapat informasinya. Kemudian kita perlu ngecek juga pakai NDT, non-destructive testing, apakah tebal lapisan tangki itu masih memenuhi enggak. Karena hal ini akan kita hitung remaining life assessment. Jadi kira-kira sisa umur tangki itu berapa? Kalau misalnya kita uji pakai NDT, non-destructive testing, pakai ultrasonic thickness gauge, dan Pak Iso juga punya alatnya untuk uji berapa tebal sisa tangki reaktor. Dari situ nanti kita bisa tentukan sisa umur dari tangki reaktor itu masih berapa lama. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian kalau ada bocoran di daerah lasan mungkin, maka akan merembes, terjadi rembesan di dinding tangki. Nah, pada daerah dinding tangki itu nanti kita cek temperaturnya pakai thermal imaging infrared untuk daerah jam 12, jam 3, jam 6, jam 9 untuk level ketinggian yang berbeda-beda. Sehingga kita dapatkan temperatur dari dinding tangki, apakah kalau misalnya dinding tangki temperaturnya seragam, mungkin tidak ada kebocoran dari air primer reaktor. Tapi kalau misalkan ada temperatur yang lebih dingin, kemungkinan ada rembesan-rembesan yang ada rembes di dinding bagian luar tangki reaktor. Ya. Jadi itu kira-kira 4 hal yang bisa kita lakukan. Kalau di Bandung semua itu bisa kita lakukan, tapi yang nggak punya itu alat boroskop. Kalau NDT untuk thickness gauge itu Pak Iso juga punya alatnya ya, Pak Iso? Iya, betul punya Mohon Pak. konfirmasinya. Kita punya 2 tipe, yang immersible sama yang dry, Pak. Oke, ya. Jadi di Bandung kita bisa melakukan, kecuali yang tadi boroskop pinjam dari Jogja. Iya, Kemudian betul. di dalam reaktor Bandung itu, ya Pak. Kemudian di dalam reaktor Bandung itu karena bahan bakarnya itu ada stainless steel, kemungkinan ada efek galvanik ya, karena dinding tangki reaktor itu dari aluminium, kemudian ada stainless steel. Kalau bergabung melalui media cairan ya, elektrolit, maka bisa terjadi efek galvanik ya. Nanti bisa terjadi korosi pada daerah tangkinya. Ya, itu bisa terjadi. Kita bisa nguji di luar dengan cara alat potensiostat galvanic corrosion. Itu bisa kita lakukan pakai alat potensiostat, di Bandung juga punya. Kemudian yang punya di Serpong itu PSDPM juga punya, PT BDN juga punya alat yang sama dengan yang di Bandung dengan lebih baru. Kemudian PT LR juga punya alat itu ya, jadi di Serpong itu banyak yang punya alat potensiostat. Saya nggak tahu di Jogja itu punya apa enggak gitu, Pak Kurati atau Pak Umar. Yang terakhir kita analisa dari air reaktor, jadi mungkin ada kontaminasi dari debu atas. Kita analisa apakah ada Fe atau mungkin AL. Kalau ada Fe atau AL, mungkin ada bagian yang ada di reaktor itu berkarat atau terkorupsi. Ya, kita analisa apakah ada ion Fe atau AL atau ion-ion lainnya yang nantinya akan meningkatkan menurunkan tahanan listrik dari air primer, pendingin primer reaktor. Ya. Jadi kita bisa analisa, lakukan air primer tangki reaktor untuk analisa ion-ion yang ada di dalamnya untuk menentukan apakah terjadi korosi. Selain tangki reaktor, itu ada bahan bakar dan core dari reaktor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Jupiter. Ya. Mungkin kalau ada tanggapan, silakan masukannya. Ya,
Baik, terima kasih banyak Pak Joko. Ini sudah cukup detail dan cukup banyak yang akan kita kerjakan. Memang seharusnya di dalam skop nasional ini kita harus all out ya. Kalau saya lihat ini memang gambaran yang disampaikan oleh Pak Joko. Ini kita ingin all out menunjukkan sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar kita ingin mendapatkan CRP atau mendapatkan TC project, tetapi memang kita ingin all out melakukan segala sesuatu. Terima kasih Pak Joko. Selanjutnya, apakah masuk ke Pak Umar atau ke Pak Gede ini, dari bagian yang ada ini, yang sudah disampaikan oleh Pak Joko, ini kita coba tadi itu evaluasi las-lasannya, kemudian dengan poroskop, kemudian menggunakan cek ketebalan dengan NDT, kemudian pengecekan efek galvanik, kemudian analisa kemurnian air. Nah, mungkin di PSTNT akan mengusulkan apa lagi dari topik-topik ini? Silakan Pak Umar atau Pak Gede. Ya, coba saya mohon izin Pak untuk men-share dokumen TC kami, usulannya. Ya. Mohon yang yang Pak Joko ini share-nya ditutup dulu karena saya nggak bisa share. Oke, ya Pak Umar. Berarti nutupnya gimana? Itu di bagian bawah, ya udah. Udah. Ya. Oke. Yang pertama, tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Joko tadi, memang banyak ya untuk kasus PSTA, kita memang tiap tahun Pak, kita tiap tahun itu melakukan pakai boroskop untuk las-lasan, kemudian untuk bagian-bagian tertentu. Juga tiap tahun kita mengukur ketebalan lewat NDT yang disebut Pak Iso tadi, immersion ya, pakai yang di bawah air. Itu kita tiap tahun Pak, tiap tahun kita ada data dan memang kita lakukan itu. Nah, maka sejalan dengan yang tadi diusulkan Barung tadi, memang semua memang telah kami lakukan juga, dan ini juga sangat relevan dengan Jogja, sehingga kami kemarin ini ada yang sudah saya upload di cloud. Jadi temanya adalah tentang akses keselamatan dan masalah proyek ini nanti karena memang proyeknya itu untuk ketiga reaktor, maka tentu saya lebih setuju yang tadi yang disampaikan Pak Joko tadi. Nah, mengenai kontaknya, nama dan kontak yang penanggung jawabnya, pengalaman dari kemarin-kemarin Pak, karena Jogja 2018-2019 pernah kolaborasi TC ini dengan Bandung, penanggung jawabnya 2 gitu Pak. Nah, untuk yang nantinya ketika ini kolaborasi dari 3 riset reaktor, maka kita bisa menuliskan nanti di sini, ini 3 Pak, jadi dari Bandung 1, dari Jogja 1, dan kemudian nanti dari RSG 1. Nah, terus kemudian untuk yang tadi, kita nanti juga akan ngisi background dan sebagainya. Untuk yang background permasalahan dari reaktor Kartini, ini kami sudah buat. Poin pertama yang kami sampaikan adalah judul TC yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, saya sangat setuju karena itu merangkum sudah bisa merangkum untuk ketiga reaktor riset. Terus kemudian ini untuk yang judulnya tadi saya setuju dari Pak Joko. Terus kemudian untuk penanggung jawab ini bisa kita tulis dari ketiga reaktor Pak. Jadi nanti dari reaktor Jogja siapa, reaktor Bandung siapa, kemudian reaktor RSG siapa. Karena pengalaman kami kemarin pas kita gabungan dengan Bandung, pas waktu TC sebelumnya itu penanggung jawab 2 itu memang bisa.
dan dua-duanya akan selalu dapat notifikasi semua korespondensi dengan IAIA dan juga dengan NLO kita di BHK. Nah, terus kemudian untuk mengakselerasi supaya nanti kita outputnya kan dokumen ini yang akan kita submit ke BHK untuk selanjutnya BHK disampaikan ke IAIA. Nah, karena judulnya tadi adalah kami sangat setuju dan itu sudah sangat cocok dengan isi yang kami sampaikan di cloud, di file ini, maka tentu saja untuk yang nanti itu yang dari reaktor Kartini kita pakai ini, ya kita pakai ini yang pada problem dan addresses-nya, terus kemudian stakeholder-nya juga, partnership juga, terus kemudian nanti ditambahkan dari apa yang akan dikerjakan oleh Bandung, terus kemudian apa yang akan dikerjakan oleh RSG juga. Nah, nanti tinggal menambahkan yang bagian ini ditambahkan sehingga proposalnya menjadi lebih panjang. Mungkin itu aja Pak dari Jogja seperti ini karena memang Jogja juga fokus pada korosi, namun korosi yang bagian tertentu Pak. Karena ada bagian, karena kita sudah melihat secara keseluruhan itu masih bagus, hanya ada bagian titik 3 atau 4 titik tertentu aja yang itu perlu ada bantuan expert nanti dari IAIA lewat isi ini untuk cara pandang IAIA itu seperti apa. Gitu aja. Kami sudah sudah punya goal tersendiri mengenai itu. Terus nanti bisa nanti kami tambahkan di sini. Jadi ini Pak yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti ini tinggal ditambahkan dari Bandung dan juga RSG udah jadi untuk yang dari reaktor ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Umar untuk masukannya. Nanti kita sudah lihat jelas ini dari screen apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya kami minta dari reaktor RSG. Belum ada yang masuk, Pak. Belum ada yang masuk ya. Iya. Ya Pak. Tadi kan Pak Yusi udah keluar tuh. Ya Pak Yusi. Pak Yusi kayaknya sudah live ya. Kaitannya dengan teras ya, Jupiter ya. Ya. Pak Yusi dengan teras. Pak Umar. Iya Pak, siap. Dulu waktu dengan Bandung itu, ya orang Bandungnya siapa Pak? Itu bukan yang untuk aging management Pak, yang Bandung. Itu yang tentang visi tentang Pak Prasetyo. Jadi kami dapat Pak Prasetyo. Itu senyum Pak Prasetyo. Ya. jadi kami banyak belajar mengenai proposal TC ini justru dari Bandung Pak, dari Kang Prasetyo ini. Terus kemudian kami ajukan lagi untuk tahun 2020 ini, tapi gagal kemarin. Sehingga sekarang kita akan ajukan lagi. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita mulai mengerucut sekarang ya. Jadi karena RSG tidak online, nanti kita akan masukkan supaya RSG ikut di dalam penyusunan ini. Baik, kalau begitu kita lihat dulu judul yang ditampilkan oleh Pak Joko, supaya kita tentukan judul, kita finalisasi di judul dulu, baru kita tentukan nanti PJ-nya. Silakan ditampilkan judulnya Pak Joko. Usul Pak, gimana kalau judul itu ada nama Indonesia gitu. Jadi Tri Research Reactor di Indonesia. Ini mau kita bahas Pak, kita ini. Ya. Ya, jadi judulnya adalah yang diusulkan oleh Pak Joko, Aging Management Research Reactor to ensure adequacy of high safety level, reliable operation of the Reaktor 3000 Kartini NG Asio BC. Nah, ini kita ganti ke Indonesia aja, begitu maksudnya Pak Gede?
Indonesian Research Reactor, Pak, mungkin lebih baik, Pak. Indonesian Research Reactor. Ya, coba diganti dulu, Pak. Ya, Pak. Ya, gimana? Kira-kira yang begini, Pak. Semuanya, tolong semuanya silakan diberi masukan. Kayaknya aging management for research reactor ya. Aging management research reactor itu ada for-nya, Pak. Aging management For research reactor. For research Pak, reactor to kalau di ensure. belakangnya nggak apa-apa juga, Pak. Ya. To ensure adequacy of high level safety, reliable operations of the Indonesian research reactor. Ngulangnya 2 kali, Pak, jadinya. Oh, berarti research reactor di aging management itu dihilangkan ya? Iya, iya. Aging Manajemen to management. ensure. To ensure. ensure. Ya. Tetap judul yang tadi. Iya. gimana, Pak? For research reactor yang Aging setelah management. dihilangkan. Aging management To ensure. To ensure Research reaktornya hilang. Jadi tidak for double gitu. research reaktornya. Iya. Iya. Of the Of- Indonesian Of Of the the- mungkin of the three Three research- Indonesian research reactor. Ya, three Of the Indonesian research three reactor. Indonesian Ada tiga, research Pak. reactor. PHREE. Manajemen itu R-nya kebanyakan. Ada R-nya itu. ya sudah. Aging itu aging ya? Untuk control name itu Indonesia apa Indonesian ya? Indonesia's three Indonesia's research reactor. Bukan yang di atas country name Indonesian apa Indonesia? Indonesia's ya. Jadi Indonesia, koma di atas research reactor. Research reactors. Country name. Country name-nya Indonesia gitu, nggak pakai Ya. N-nya. Ya, Nggak pakai N. N ya. Di Oke. atas country name di atas Pak Joko. Ya, Ya. Country name di atas nomor 1 itu di ujung atas. Indonesia gitu aja. Ya. Ya, ya, Oke. makasih. Aging Indonesia juga sudah Oh iya, ya betul, bagus. Kemudian yang counterpart itu PSTNP belum masuk ya, itu gimana caranya? Iya, itu harus dimasukkan tiga-tiganya, Pak. Counterpart-nya. Ya, ini lagi video conference. bukannya PSTNT ya? PSTNT. Itu ada kampusnya tuh. PSTNT. Center for Applied Nuclear Science. Applied Nuclear Science and Technology. Applied Nuclear Science. Applied Science and Nuclear Technology.
Applied Nuclear Science. Applied Nuclear Science and Technology. Applied Nuclear Science and Technology. Applied Nuclear Science and Technology. Ya. Ya. Pakai koma, Pak. Koma. Ya. Hah? Teknologinya kelebihan O1. Teknologi. Ya, lanjut. Ya, mungkin ke Yang suara background-nya itu di mute Coba. aja, itu siapa ya? Kalau saya usul itu manajer teknis aja yang terkait dengan bidang reaktor. ya. Betul. Itu kan dalam artian untuk pengendalian koordinasi dan sebagainya lebih mudah. Ya. Sebelum ke sana, mungkin saya ingin koreksi sedikit yang di judul. Ya. Jadi aging management to ensure high level safety and reliability of operation. Ya. Jadi adegasinya itu dihilangkan to ensure high level. To ensure high level, ya, high level of safety, ya, and reliability. High level of safety And reliability. Safety. Safety-nya pakai F. Ya. High level of safety and reliability of reactor operation. Reliability of reactor operation. Reliability operation of the three. Ya, udah bagus. Udah itu. High level reliability, bukan reliability operation. Oh, begini, mungkin lebih baik begini. High level operation safety and reliability. Ya. High level operation safety and reliability. To ensure high level of-nya hilangkan, operation safety and reliability. High level operation. Operation. High level safety. Operation safety. High level operation safety and reliability. Seperti belakang. Operation safety. Operation safety and reliability. Operation safety and reliability of the three research reactor. Off lagi. Ya, cukup. To ensure high level, ya, oke. Saya satisfied dengan itu. Kalau ada koreksi silakan. Nah, sementara menunggu koreksinya, kita masuk ke name. Judulnya belum, Pak Jupiter, maaf. Itu ada safety di belakang reaktor. Itu dihapus saja. Oh ya. For 3 research reactor itu aja. Ya, Indonesia's
Itu ada S-nya Pak, Indonesia apostrof Research Reactors. Ya, itu karena 3. Ya, oke. Baik, silakan yang ini. Untuk project duration itu apakah bisa 3 tahun, Pak? Karena kemarin pengalaman-pengalaman biasanya hanya 2 tahun. Tapi kalau bisa 3 tahun ya lebih baik sih. Untuk meyakinkan aja. Sepertinya untuk di situ durasinya maksimum 2 tahun, Pak. Iya, jadi Oh, nggak ya, bisa 3 makanya. tahun. Ya, Bisa 2 tahun. ya. Mungkin dijadikan 2 tahun lah ya. Oh ya, ini 22 dan memang 2 23. tahun harusnya nulisnya. Iya. 2023. 2023 ya. Oke. Jadi baik, terima kasih. Kalau 2 tahun ya, kalau 3 tahun kelamaan ya, karena cycle-nya udah berubah ya. Silakan yang nama-nama yang diusulkan, Pak Gede dari Itu yang Pak Jupiter sebelum Pak Jupiter, yang Sustainable Development Goal-nya itu loh Pak, itu safety-nya belum muncul juga di sini, cuman reliability saja. Yang mana? Yang Sustainable Development Goal-nya High level reliability and safety operation. Nah, Operation tambah Safety. and safety. Disesuaikan dengan judulnya aja di atas, biar nggak bolak-balik. High level safety and reliability. Iya. Safety and reliability supaya dibalik biar sama dengan judul. biar sama dengan judul. Ya. A-nya besar Jupiternya ya? Atau kecil? A-nya besar atau kecil Pak Jupiter ini? GA sewa besi. Oh, besar. GA sewa besi ya. Itu Indonesia Research Reactor aja. For long term operation of Indonesia Research Reactor. Ya. Atau nggak apa-apa sih sustainable yang development goal-nya itu biar lebih detail itu loh Pak. Jadi judul ya. Jadi biar nanti diketahui 3 riset reaktor itu apa? Oh ternyata ada 3 ini. Apa itu? Karena yang terdaftar di IAEA itu ketika kita Triga 2000 Kartini Sewa Bersih itu udah paten nama internasional. Ya. Apa itu riset reaktor Pak? Ya, itu, boleh. Ya. Kartini and GSWBC. Oke. Ya. Lagi Pak Jupiter, mohon maaf, itu yang counterpart belakangnya ditambahi Batan atau Nuclear Energy Agency of Indonesia. Batan. Ya. Oke. Counterpart institusinya itu belakangnya belum ada. National Nuclear Energy Agency of Indonesia. Iya, atau National Nuclear Energy Agency. Pak Purabik? Ya, siap. Oke. Sama center sama senternya biar pakai seragam aja PRSG pakai center sama senternya beda-beda. Center. Dua-duanya benar tapi pilih salah satu. Center. Oke, untuk nama dari PSTNT siapa? Pak Iso atau Pak Prasetyo? Manajemen Pak. Manajer teknis saja Pak. Pak Iso. Ya, Iya. Pak Iso. Manajemen Iso. Dari PSTA siapa? Pak Umar gitu. Pak Umar. Ya. Habit Reaktor ya? Ya. Iya Pak. Ya, Pak Umar. PRSG Pak Edison ya?
Kabit Karena reaktor nanti nama kontak ini akan selalu, bahkan untuk revisi-revisi itu biasanya harus ini Pak, harus cepat merespon dari NLO dan juga dari IAIA juga untuk perubahan-perubahan, karena ketika kita mengajukan nanti, ketika kita sudah ada angka pengajuan anggaran, itu kan seperti kita KAK RAB itu loh Pak, harus direvisi secepatnya, submit lagi, kurang, revisi secepatnya, submit lagi. Jadi memang harus yang memang yang bidang teknis yang membawai tentang ini Pak. Ya, artinya kabit-kabit itu sudah haruslah yang. Pak. Halo bos, dari untuk penanggung jawab ini dari RSG siapa Pak? Jadi kita masukkan 3-3. Jadi dari Pak Iso dari kabitnya di PSTNT, Pak Umar kabit reaktor di PSTA, PRSG Edison. Ya, oke, terima kasih Pak, terima kasih. Yo, mari. Ya, kami paham. Baik, kalau begitu kita nanti selanjutnya ini dituntaskan ya. Lalu bagaimana dengan petugas-petugas yang lain, peneliti yang lain? Bisa nggak kita masukkan namanya di bagian pendukung? Nggak ada kolomnya Pak sebenarnya Pak. Oh nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke. Berarti ya udah kita masukkan 3 ini, seperti misalnya Pak Joko, Pak yang lain-lain ya. Itu nanti biasanya ada di sini Pak. Ketika kita membagi dalam LHM atau FHM, jadi detail masalah pekerjaannya apa itu nanti nama-nama akan muncul di situ Pak. Oh baik kalau begitu. Jadi nanti kan ada kerangka kegiatan, ada framework, logical framework-nya, ada outcome-nya untuk 3 fasilitas, 1 output untuk 3 fasilitas, outcome. Nanti dari outcome tadi akan ada kontribusi dari researcher ataupun technical operation. Ya. Bahkan nanti ketika kita mengajukan scientific visit dan sebagainya itu mereka juga akan minta detail nama siapa-siapa yang akan calon yang akan diusulkan, kemudian yang bertanggung jawab siapa-siapa itu Pak Jupiter, itu nanti di bagian yang detailnya di lembar Excel itu nanti Pak. Baik, di LFM. Iya, LFM. Kalau boleh saya tanya, Pak Iso itu namanya kan bukan Iso ini aja. Iya, ada depannya Pak Iso Suwarso. 4 suku kata Pak. Hah? 4 suku kata, Abdul Rohim Iso Suwarso. Itu Abdul Rohim. Piye ini? Abdul Rohim. Kepanjangan nggak apa-apa Pak. Abdul Rohim. Itu Pak Iso? Ya, betul Pak, nggak pakai C. Pak Joko nggak pakai C. Pak Kapusnya paham bener nama stafnya soalnya. Oh iya. Kalau enggak nanti merintahnya susah. Yang PRSG gimana Pak? Pak Edison? Pak Edison cuma 1 nama dia. Ya. Hanya 1 nama, Pak Edison. Hanya Edison itu aja. Edison Tok. Edison. Ya. Baik, saya pikir untuk selanjutnya, karena ini harus masuk tanggal 15, saya masih minta kesediaan Pak Joko untuk terus menyelesaikan, merangkum semuanya ini, karena target kita hari ini adalah menentukan judul, lalu menggabung semuanya, lalu menentukan siapa penanggung jawabnya. Nah, selanjutnya saya minta Pak Joko, kalau masih bersedia ya, Pak Joko merangkum proyek ini, merangkum isi-isinya, kan sudah masukan dari Pak Umar sudah ada, kita minta masukan dari PRSG, dirangkum, lalu setelah itu disebar kembali kepada penanggung jawab ini, lalu untuk kita kirimkan ke tanggal 15 ke DHHK. Bisa gitu kita sepakati, Pak?
Ya. Siapa? Ya. Untuk yang dari reaktor itu nanti udah fix itu Pak Joko ya. Jadi itu udah tiap-tiap item itu udah memang itu dulu sudah kita ajukan dan memang sudah pernah disetujui oleh IAEA dulu, sehingga tinggal bahkan yang bagian-bagian, sehingga proposal ini akan lebih tebal gitu aja sih Pak. Karena sebenarnya 3 proposal tentang aging digabungkan jadi satu. Ya. Gitu. Ya. Jadi nanti satu-satu gitu Pak Umar. Jadi Kartini, PSTNT, dan PRSG gitu. Enggak Pak, tetap ini. Jadi paragrafnya tadi itu nanti yang nanti tadi kan sudah ada yang PSI yang Kartini. Nah, nanti ditambahkan dalam satu kolom itu ditambahkan yang dari PSTNT dari tiga, terus kemudian ditambahkan lagi yang dari RSG, sehingga satu kolom itu misalkan problem to be addressed itu menjadi kolomnya menjadi panjang banget Pak. Ya. Oke. Baik, saya rasa nanti untuk pematangannya silahkan berkomunikasi offline Pak Joko, Pak Iso, Pak Umar, dan Pak Edison, dan teman-teman yang lain yang terlibat, sehingga ini menjadi sempurna. Saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian dulu Pak ya. Selanjutnya akan diteruskan lagi pada offline. Lalu kita akan terakhir dari pertemuan ini tanggal 15 sebelum kita kirimkan, kita bertemu kembali di dalam ini, tapi tidak lagi mendiskusikan panjang. Karena saya harapkan ini Pak Umar, Pak Iso, sama Pak Edison, sama Pak Joko sudah membuat ini fix, tinggal hanya untuk menyampaikan saja kita melepas proyek ini ke BHK, ya kita ketemulah tanggal berapa kita tentukan Pak? Tanggal 10 atau tanggal 15? Tanggal 10 saja Pak, kalau bagusnya, supaya nanti kalau ada perubahan bisa hari berikutnya masih ada kesempatan untuk. Tanggal 10 itu tanggal merah loh Pak. Oh. Tanggal 10. Atau tanggal 13 ya? Ini pertemuan Zoom meeting atau fisik, Pak? Tanggal enggak, Zoom meeting ini. Meeting lagi. Ya. Soalnya kalau fisik mesti Pak Umar harus dikarantina 2 minggu setelah dari Bandung. Iya, nggak boleh, Pak, nggak boleh. Nggak boleh bepergian keluar kota, Pak. Ya, jadi tanggal 15 itu kan terakhir diminta oleh BHK rumusan kita. Jadi tanggal 13 kita dapatkan rumusan yang bersih, lalu kalau kita sudah sepakat untuk memeriksa minornya, tanggal 14 sudah bisa kita kirim begitu Pak. Jadi tanggal 15 kita masih punya prestasi Pak. Dibuat deadline tanggal 15, kita kirim 14. Ya. Kalau deadline 15, kita kirim 15, itu tidak prestasi. Setuju Pak. Ya. Ini ya. 7 menit lagi, 7 menit 30. Ya. Ya, saya rasa kita sudah selesai, ya. Saya rasa kita sudah selesai pertemuan ini. Kita sudah dapat targetnya, judul sama penanggung jawabnya sudah. Saya akan laporkan ke pimpinan. Dan tanggal 13 kita bertemu. Yang kedua, Pak Joko dan kawan-kawan, para manajemen reaktor, merumuskan kembali secara bersama-sama. Yang ketiga, pertemuan selanjutnya adalah tanggal 13 untuk menyisir hasil yang sudah dicapai, 14 kita kirimkan. Pak, ini share-nya tolong ditutup dulu biar kelihatan semuanya untuk penutupan. Ya, baik. Share dok ya. Ya. Baik, jadi saya pikir diskusi kita sudah mencapai target, yaitu judul yang sudah kita tentukan, kemudian penanggung jawab sudah kita tentukan, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah sepakat bahwa ini akan dilanjutkan pembahasannya secara offline oleh Pak Joko ikut, Pak Umar, Pak Iso, sama Pak Edison sampai tuntas. Yang ketiga, pertemuan kita berikutnya adalah tanggal 13, sekitar jam 10 juga. Dan ini kita bersih-bersih saja, ya kalau perlu nanti
diberangkatkanlah apa kita ini dengan doa lah itu supaya berhasil kan dapat kita. Yang doa nanti ya Pak Pratwi. Baru tanggal 14 kita kirim. Itu 4 hal yang bisa saya simpulkan. Kalau ada tambahan, Pak Pratwi? Tidak cukup Pak, itu saya kira sudah mengena dan pengalaman Bandung menjadi bagian dari pengalaman Jogja maupun Serpong. Jadi ini penting untuk aging management berikut. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Pratwi. Pak Gede ada masukan? Saya rasa sudah cukup, jadi poin-poinnya sudah jelas. Nanti kita tinggal di hari terakhir itu Pak Jupiter. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Kalau yang lain juga setuju, Pak Umar, cukup? Setuju Pak, cukup. Cukup. Ya, satu lagi Pak Prasetyo. Cukup Pak. Cukup. Pak Iso? Belum ada suara ya. Belum ada. Pak Iso cukup? Pak, cukup. Ya, oke. Baik, kalau begitu kita sudah sepakat, nanti saya laporkan ke pimpinan hasil rapat kita ini, dan bahkan nanti saya kirimkan videonya kita ini, dan mudah-mudahan kita sukses tanggal 13 kita akan hasil. Oke, silakan Bu Ari tutup. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Untuk bapak-bapak yang sudah bergabung semua, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya, dan Amin. kita semua tetap selalu sehat. Amin, amin. Dalam masa COVID. Karantina. Dalam masa karantina ini. Dalam masa karantina ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dapat berhasil dan sukses buat semuanya. Saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua doa. Dadah semua. Dadah semua. Living now. Yes.